Di tengah hujan yang rintik-rintik, ditemani langit mendung menutupi matahari, menggigil, dingin, belum ada kopi hangat di atas meja depanku, apalagi pisang goreng panas yang menggoda hati. Yang ada hanya susunan-susunan huruf membentuk kalimat berbaris di laptop di hadapanku. Sebuah cerita horor berjudul Solo Riding dari akun Twitter @fajarpra18 menggodaku untuk membacanya. Bukan buat diriku saja, tapi juga buat kalian semua, penikmat setia channel spesial horor ini. Jadi, mari kita simak bersama kisah perjalanan horor kali ini. Semangat, kita pasti berani. Senin, 14 Januari 2019. Suara alarm nyaring terdengar dari handphone miliknya. Sampai ia pun terbangun dari tidurnya. Dilihatnya, waktu sudah menunjuk pukul 4 pagi, ia pun bangun untuk membersihkan diri dan bergegas ke musola dekat rumahnya. Pagi itu masih gelap gulita, namun suara ayam jago sudah berkokok di berbagai penjuru desa kala itu. Selepas membersihkan diri, ia tidak lupa untuk membangunkan ibu dan adik-adiknya yang masih terlelap akan tidurnya. Tok tok tok, suara ketukan pintu. "Bu, bangun bu," ucapnya memanggil-manggil ibunya. Selang beberapa waktu, dibukalah pintu itu dan keluar ibunya yang sudah rapi memakai mukena warna putihnya. "Ada apa, Eleh? Ibu itu sudah bangun sejak tadi. Ini baru saja sholat tahajud." "Oh, iya bu. Aku kira belum bangun." "Ya sudah, sana siap-siap ke musola. Ibu mau bangunkan adik-adikmu." "Iya bu." Selang beberapa waktu, suara azan subuh sayup-sayup mulai menggema dari segala penjuru desa itu. Dan juga musola dekat rumahnya sudah mulai terdengar tanda waktu subuh telah tiba. Ia pun bergegas ke musola dan tidak luput pamit ke ibunya. Ia adalah Majid, pemuda asal desa C yang tinggal hanya bersama ibu dan kedua adiknya, perempuan, karena ayahnya sudah meninggal 4 tahun yang lalu dalam sebuah insiden kecelakaan. Dan selama 4 tahun itu, Majid serta ibunya bekerja keras untuk membiayai sekolah adik-adiknya, juga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Majid lulus sekolah menengah atas pada tahun 2016. Beruntung selama 2 tahun ke belakang, ia sempat bekerja di sebuah perusahaan ternama di Bekasi. Dan dari hasil kerjanya itu, ia bisa membangun sebuah toko sembako di depan rumahnya untuk ibunya. Serta ia juga mempunyai sebuah usaha mie ayam bakso yang baru ia geluti selama 3 bulan ke belakang. Langit pagi itu mulai tampak sedikit agak terang, tanda matahari akan segera muncul. Dilihatnya, ia sedang membenarkan sepeda motornya yang sepertinya sedang ada kendala di bagian mesinnya. Karena sudah beberapa kali ia mencoba untuk menyalakan namun tidak pernah bisa. "Motormu kenapa, Le? Mogok lagi?" tanya ibunya yang sedang berjalan dari dalam keluar rumah sembari membawa 2 cangkir teh hangat. Dan kemudian diletakkannya di meja teras rumah. "Tidak tahu bu, ini kenapa? Sudah aku coba beneri, tapi tidak bisa hidup," jawabnya yang masih sibuk mencari akar masalahnya.
Sudah, sini ngeteh dulu. Nanti aku perintah sama Pak Iwan untuk benerkan, jawab ibunya yang sudah duduk di bangku sambil sesekali menyeruput teh hangat itu. Iya Bu, sebentar. Setelah beberapa kali diotak-atik, akhirnya motornya mau menyala. Alhamdulillah, itu motornya bisa hidup lagi, ujar ibunya. Iya Bu, alhamdulillah. Motornya ia standar 2 untuk dipanaskan terlebih dahulu sebelum digunakan. Dan kemudian ia pun membasuh tangan untuk segera duduk menemani ibunya. Matahari perlahan-lahan mulai menunjukkan kehadirannya. Langit yang tadinya gelap gulita sekarang mulai perlahan terang. Dan waktu itu sudah menunjuk pukul 6 pagi. Kedua adiknya sudah bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Adik pertamanya bernama Amelia sekarang sudah kelas 3 SMA yang sebentar lagi akan segera lulus. Dan adik keduanya bernama Ani sudah kelas 1 SMA yang mana mereka berdua sekolah di tempat yang sama. Mau berangkat sekarang apa Dek? Tanya Majid melihat kedua adiknya yang sudah rapi dengan pakaian sekolahnya. Iya Mas, mau berangkat sekarang, jawab Lia sembari membenarkan kerudungnya. Mas, aku belikan ini ya, tunjuk Ani di layar HP-nya yang tiba-tiba menyodorkannya ke Majid. Iya, nanti Mas cari di pasar, ujarnya seraya mengangguk tanda setuju. Jangan di pasar, ini saja di Shopee. Iya. Terima kasih ya Mas, girang Ani, karena Majid mau membelikannya tas yang ia sukai itu. Amelia hanya diam saja melihat tingkah laku adiknya. Dok, sini, sahut ibunya ke Amelia. Iya Bu, bagaimana? Tanya Amelia. Ini uang sakunya buat kalian berdua. Ibunya mengambil uang dari dompet dan dikasihkan ke Amelia. Terima kasih ya Bu. Ya sudah, saya pamit dulu mau sekolah. Iya, hati-hati di jalan ya Nduk. Iya Bu. Mereka berdua pun berangkat sekolah dan tidak luput pamitan dulu ke Majid serta ibunya. Pagi itu terasa sejuk cuacanya. Dan begitu damai rasanya melihat adik-adiknya yang sekarang sudah tumbuh besar, juga cantik seperti ibunya. Terdengar suara seperti bel sepeda ontel dari arah depan rumah. Sepertinya ada seseorang yang datang. Majid kebetulan sedang ada di dapur menyiapkan segala sesuatu keperluan untuk dagangannya nanti sore. Sedangkan ibunya ada di ruang tamu sedang duduk sambil menghitung uang untuk belanja keperluan tokonya. Waktu itu, jam menunjukkan pukul 8 pagi. Suara bel sepeda masih terdengar dan kemudian berhenti. Tidak lama setelah itu, tok tok tok, suara ketukan pintu dari arah pintu depan. Assalamualaikum, terdengar salam seraya masih mengetuk-ngetuk pintu. Waalaikumsalam, sahut ibunya, dan dibukakanlah pintu itu. Ternyata itu Pak Iwan, tetangga yang tidak jauh dari rumahnya. Pak Iwan, tumben pagi-pagi sudah kesini. Ada apa Pak? Tanya ibunya sembari mempersilahkan Pak Iwan untuk duduk di bangku teras rumah. Iya Bu, soalnya ada perlu sama Majid. Majidnya ada kan Bu? Ada. Sebentar Pak, saya panggil Majid dulu. Iya Bu. Ibunya pun masuk ke dalam rumah, memanggil Majid untuk menemui Pak Iwan, yang sepertinya ada hal penting yang mau dibicarakan pada Majid. Selang beberapa waktu, Majid pun keluar menghampiri Pak Iwan yang sedang memainkan HP-nya. Assalamualaikum Pak Iwan, bagaimana kabarnya? Sehat? Ucap hangat Majid sembari menjabat tangan Pak Iwan. Waalaikumsalam Jid. Alhamdulillah, sehat. Kamu bagaimana? Sehat juga kan?
Alhamdulillah Pak, sehat ini. Bagaimana Pak? Ada perlu apa? Kok pengen ketemu saya? Ini Jit, anakku Putri dapat panggilan kerja di kota es. Aku kesini mau minta tolong anterin Putri ke sana. Bisa apa tidak? Minta dianterin hari apa Pak? Besok, hari Selasa. Soalnya mulai kerja hari Kamis. Bisa apa tidak Jit? Majid terdiam sejenak mendengar permintaan Pak Iwan. Iya, sebenarnya ragu untuk setuju, karena mengingat ia harus dagang. Lalu dari arah dalam rumah ibunya keluar sembari membawa 2 cangkir kopi panas beserta cemilannya di sebuah nampan kayu dan diletakkan di meja. Loh, ada apa kok pada diem-dieman? Tanya ibunya heran melihat Majid bersama Pak Iwan saling terdiam. Tidak Bu, ini aku lagi mikir permintaan Pak Iwan. Loh, memangnya Pak Iwan minta apa Jid? Tanyanya sembari duduk di sebelah Majid. Lalu Pak Iwan pun menjelaskan apa yang dimaksudkan Majid barusan ke ibunya. Oh, begitu ya. Silahkan diminum dulu Pak, kopinya. Takut keburu dingin. Iya Bu, terima kasih. Jit, libur dulu dagangnya. Besok anterin anaknya Pak Iwan ke sana. Hari Jumat bisa mulai dagang lagi, ujarnya meyakinkan Majid. Iya Bu, besok tak anterin putrinya Pak Iwan, jawabnya tanda setuju. Pak Iwan pun merasa lega di situ karena Majid mau mengantarkan anaknya. Lalu percakapan lain pun mereka obrolkan sampai sekitar jam 9:30 Pak Iwan pamit. Pukul 10 Majid pergi ke pasar untuk membeli beberapa keperluan buat dagangannya nanti sore. Jarak pasar dengan rumahnya lumayan jauh, kurang lebih ada sekitar 45 menitan untuk sampai di pasar, dan ibunya sudah berjaga di tokonya. Dipacunya kuda besi itu sembari membawa sebuah kerendeng yang sudah digantungkan di gantungan motornya. Motor Vario 150 tahun 2017. Jalan ditempuhnya dan ia pun sampai di pasar. Lalu kemudian ia membeli beberapa keperluan yang dibutuhkan buat dagang seperti bawang, cabai, dan lain-lain. Tidak lama ia belanja, hanya menghabiskan waktu sekitar setengah jam. Keadaan pasar saat itu sedang ramai seperti layaknya pasar kebanyakan. Tidak lama kemudian, ia merasa perutnya lapar. Ia sempatkan waktu sejenak untuk makan di warung makan yang ada di sana. Dipesanlah makanan itu. Banyak pilihannya, ada sayur kangkung, kentang, ayam, ikan, telur, dan lain-lain. Ia hanya memilih sayur kangkung dan ayam. Dilahaplah makanan itu. Warung makan itu terbuka tidak seperti warung Tegal atau warteg, jadi warung itu atapnya hanya menggunakan terpal yang setiap ujungnya sudah dipasangkan besi untuk ditancapkan ke tanah supaya kuat. Ia duduk menghadap ke arah jalan raya. Ketika makan dengan lahapnya, ia seperti melihat seorang kakek-kakek sedang duduk di dekat tiang listrik. Yang anehnya, kakek itu melihat Majid dengan tatapan aneh. Majid tidak terlalu mempedulikan hal itu, ia lanjutkan makannya. Karena merasa aneh, Majid pun memutuskan untuk melihat kakek itu lagi, namun ia kaget melihat kakek itu sudah tidak ada di sana. Padahal cuma selang beberapa menit dari awal ia melihatnya dan tiba-tiba kakek itu sudah ada di belakangnya. Sontak ia kaget sembari istighfar. Kakek itu terlihat sudah berumur mungkin ada sekitar 70 tahunan. Mengenakan baju batik coklat yang sudah kucel, celana hitam, dan juga mengenakan belangkon. Lalu kemudian kakek itu menunjuk-nunjuk ke arah makanannya Majid sambil bilang, "Cuk,
kakek minta itu," seraya menunjuk ke arah makanannya si Majid. Majid pun merasa iba. Ia lalu memutuskan untuk pesan 1 bungkus makanan untuk kakek itu. Namun, kakek itu menolak. Ia hanya mau makanan yang dimakan oleh Majid. "Mbah, ini kan bekas makanan saya. Mending saya bungkuskan saja ya." Kakek itu tetap kekeh menolak. Yang ia mau hanya makanan yang Majid makan. Alhasil, Majid pun mau tidak mau menuruti apa yang kakek itu mau, sampai ibu yang punya warung geleng-geleng kepala dibuatnya. Dibungkuslah makanan bekas Majid makan, dan dikasihkanlah makanan itu kepada kakek itu. Sebelum pergi, kakek itu bilang sesuatu ke Majid yang membuat ia bingung dengan perkataan kakek itu. Lalu kakek itu pun pergi sembari membawa makanan bekas Majid. Ia masih bingung dengan perkataan kakek itu, apa maksudnya. Ada apa? Kok kakek itu bisa bilang hal aneh di luar nalarnya? Tanpa pikir panjang, Majid pun memutuskan untuk tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Kemudian ia membayar makanannya itu dan segera pulang ke rumah untuk menyiapkan dagangannya. Sore itu, Majid sedang berdagang di tempat ia biasa mangkal di alun-alun desanya. Keadaan ramai seperti biasanya. Banyak pedagang di pinggiran alun-alun. Di lapangan, banyak anak-anak yang sedang bermain ke sana kemari, dan tidak sedikit juga ada pasangan muda-mudi yang sedang duduk berdua beralaskan tikar yang mereka bawa. Alun-alun itu memang selalu ramai setiap harinya, bukan hanya setiap malam minggu saja. Di sebelah kiri seberang alun-alun terdapat masjid yang memudahkan masyarakat sekitar untuk beribadah jikalau waktu sholat telah tiba. Keadaan normal seperti biasanya. Dagangan Majid banyak pembelinya karena memang rasanya yang nikmat dan lezat. Bahkan, penulis sering beli mie ayam dan bakso miliknya. Dan pernah juga iseng bertanya dari mana dia belajarnya, dan ternyata dia diajarkan oleh ibunya. Masuk ke cerita lagi. Tidak terasa, matahari sudah memancarkan warnanya yang kuning keemasan, tanda sebentar lagi waktu maghrib akan tiba. Majid yang sedari tadi melayani pelanggan benar-benar disibukkannya tanpa berhenti. Sepertinya dia butuh seseorang untuk membantunya jikalau banyak pelanggan seperti ini. Begitulah pikirnya. Di sela-sela waktunya ia sempatkan untuk melihat jam di tangannya, dan waktu sudah menunjukkan pukul 17:30 sore. Dia sempatkan waktu untuk duduk, karena untuk beberapa saat belum ada pelanggan lagi. Dia melamun melihat ke arah seberang jalan sembari menopangkan tangan di dagunya. Dan samar-samar ia seperti melihat seseorang di arah seberang jalan yang membuat pandangannya terasa aneh. Karena orang itu tidak seperti orang yang lalu lalang di seberang jalan lainnya. Ia sedikit mengucek mata karena merasa seperti tidak asing dengan orang itu. Benar saja, karena itu adalah kakek-kakek yang ia temui di pasar tadi pagi. Kakek itu melihat ke arah Majid sambil menunjuk-nunjuk dengan tatapan tajam ke arahnya. Majid bingung di situ. Lalu tiba-tiba, "Mas," ada suara perempuan memanggil dia seraya menepuk pundaknya Majid. Majid terkejut karena hal itu. Iya Mbak, bagaimana?" "Bagaimana sih Mas? Sudah tak panggilin dari tadi kok tidak dengar?" Iya Mbak. "Maaf." "Ya sudah, tidak apa-apa. Pesan mie ayam 2 ya Mas." "Siap Mbak." Dibuatlah mie ayam pesanan Mbak itu. Pas ia sedang membuat mie ayam, iseng melihat ke arah seberang jalan, dan ternyata
Kakek itu sudah tidak ada di sana. Kemana lagi tuh kakek? Pikirnya. Ia merasa aneh sama tingkah laku kakek itu. Tidak mau berpikir panjang, ia melanjutkan membuat mie ayamnya. Waktu pun semakin sore semakin gelap, azan maghrib sudah berkumandang. Majid menunaikan sholat terlebih dahulu dan menitipkan dagangannya kepada Pak Ali, pedagang jus sampingnya Majid. Selepas sholat, ia bergantian jaga dagangannya Pak Ali. Malam itu, dilaluinya dengan perasaan bahagia karena dagangannya habis tidak tersisa seperti hari-hari sebelumnya. Jam menunjuk pukul 21:15 malam. Ia pulang lewat jalan P yang jarang ia lewati kalau malam. Karena jalan yang biasa ia lewati saat pulang sedang ada kecelakaan, sehingga menyebabkan kemacetan parah. Ia mendorong gerobaknya sedikit agak cepat karena mengingat jalanan yang ia lewati saat ini begitu sepi. Walau banyak rumah, namun saat itu keadaan sedang sepi. Terus ia mendorong gerobak. Lama-lama, hawa di situ sedikit berubah, yang tadinya adem sekarang jadi pengap. Aneh memang, karena mengingat itu adalah jalan yang ramai perumahan. Harusnya tidak seperti itu. Terus, ia jalan sambil mendorong gerobak. Lama-kelamaan bulu kuduk Majid berdiri. Dari arah belakang, terdengar seperti ada suara langkah kaki yang mengikutinya berjalan. Ia panik dan coba untuk mempercepat langkah kakinya lagi. Dia beranikan diri untuk menoleh ke belakang. Pas noleh, tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Sontak, ia fokus jalan lagi dan mempercepat jalannya. Suara langkah kaki itu ternyata masih ada, dan malah semakin dekat seperti persis berada di belakangnya. Sampai tiba-tiba ada yang menepuk pundaknya dari belakang. Terlihat seperti ada tangan seseorang berada tepat di bahu sebelah kanan. Ia berhenti. Badan gemetar, keringat dingin sudah bercucuran. Lalu terbersit suara seseorang bilang, "Mas." Ia beranikan diri untuk menoleh ke belakang. Ternyata ada seorang bapak-bapak memakai baju koko coklat lengkap dengan sarung dan pecinya. Majid menghela nafas lega di situ sambil bilang syukur. Lantas bapak itu bilang, "Mas, kenapa kok jalannya cepat sekali seperti dikejar setan?" Tidak pak, belum selesai bicara. Bapak itu langsung memotong omongan Majid. "Mbok ya tarik nafas dulu mas, biar ngomongnya lancar." Tarik nafaslah dia sampai merasa lebih lega. "Iya pak, bagaimana? Ada apa?" tanyanya yang sudah mulai agak baikan setelah kejadian kurang mengenakkan tadi. "Baksonya masih apa tidak mas?" "Wah, sudah habis pak." "Oh, begitu ya. Ya sudah mas, makasih." "Iya pak." Majid pun lanjut jalan lagi. Dan sampai rumah untungnya tidak terjadi lagi kejadian seperti tadi. Dilihatnya ibunya sedang duduk di bangku teras rumah bersama Amelia dan Jani. Sepertinya mereka sedang asik mengobrol. "Assalamualaikum. Sepertinya ada yang senang ini," sembari memarkirkan gerobak di teras rumah sebelah kiri. "Waalaikumsalam," ucap mereka bertiga bersamaan. "Iya mas, ini Mbak Amel dapat juara 1 di sekolah, juara lomba nyanyi. Ini pialanya," seraya menunjukkan piala yang Ani maksudkan. "Alhamdulillah. Ya sudah, mas minta tolong bantu beresin dagangannya mas." "Siap mas," jawab mereka berdua bersamaan. Kemudian Majid pun duduk di samping ibunya, sedangkan Ani dan Amelia membereskan dagangannya Majid untuk ditaruh di dapur. "Jid,
Tadi sore Pak Iwan datang ke sini. Besok nganterinya jam 6 pagi katanya, ucap ibunya. Iya Bu, Pak Iwan ngomong apa lagi selain itu Bu? Sudah, cuma bilang itu saja. Waktu pun sudah lanjut habis sholat Isya. Menunjuk pukul 10:30 malam. Jalan depan rumahnya, yang tadinya banyak lalu lalang kendaraan sekarang sudah mulai sepi. Majid dan keluarganya pun sudah masuk ke dalam rumah untuk beristirahat. Sebelum tidur, ia sempatkan waktu untuk sholat Isya terlebih dahulu dan berdoa meminta kelancaran untuk perjalanannya besok. Malam itu hening, hanya ditemani suara jam dinding yang terus berputar. Selepas sholat, ia pun langsung beranjak ke kasur untuk mengistirahatkan badannya itu. Dan ia pun sekarang sudah terlelap akan tidurnya. Di sela-sela tidurnya ia bermimpi melihat sosok kuntilanak merah ada di kamarnya. Sosok itu berdiri dekat meja kamarnya dengan posisi menghadap persis ke arahnya. Entah mimpi atau bukan, ia melihatnya dengan sangat jelas. Penampilan sosok itu benar-benar sangat mengerikan, yang membuat ia sangat ketakutan. Wajahnya pucat pasi, matanya hitam mengeluarkan darah merah segar. Mulutnya menganga dengan kedua taringnya yang panjang, dan kuku-kukunya pun panjang. Sosok itu perlahan mendekati Majid. Dia tidak bisa apa-apa. Tubuhnya kaku, tidak bisa digerakkan. Mulutnya pun susah untuk bicara. Di situ Majid hanya bisa pasrah, tidak bisa apa-apa. Sosok itu semakin lama semakin mendekat, dan sekarang posisinya sudah ada tepat di atas tubuhnya Majid. Kemudian mencoba untuk melawan, tapi tidak bisa karena tubuh dan mulut tidak bisa ia gerakkan. Kemudian sosok itu mulai membungkuk seperti mau menduduki Majid. Wajahnya sekarang sudah ada tepat di depan muka Majid. Di situ ia melihat dengan sangat jelas. Tangisan pun sudah tidak bisa ia bendung lagi. Hanya bisa berdoa dalam hati, berharap tidak terjadi apa-apa. Lalu tiba-tiba sosok kuntilanak itu terpental ke dinding kamar seperti ada sesuatu yang mendorongnya dengan sangat keras. Lalu terbesit suara, "Jangan ganggu cucuku." Ada suara kakek-kakek dari arah sebelah kanannya Majid. Ia tidak bisa melihat sosok kakek itu, karena badan juga lehernya tidak bisa ia gerakkan. Sosok kuntilanak itu kemudian pergi, menghilang entah kemana. Di situ, Majid benar-benar sangat bersyukur karena masih bisa diselamatkan. Namun, ia tidak bisa melihat sosok kakek yang menyelamatkan dia. Karena saking lemasnya, ia pun pingsan. Dan tiba-tiba, ia langsung kebangun dari tidurnya dengan keringat yang sudah bercucuran di badannya. Entah mimpi atau bukan, tapi kejadian itu benar-benar seperti nyata. Dilihatnya jam dinding, ternyata sudah jam 4 pagi. Ia pun langsung melakukan kegiatan seperti pagi-pagi sebelumnya, walau masih keingat kejadian semalam. Seumur hidupnya, baru kali ini dia mendapatkan mimpi yang seperti itu. Dan dia termasuk orang yang tidak peka terhadap hal-hal mistis. Sekitar jam 6 kurang, Majid sudah siap untuk pergi ke rumahnya Pak Iwan. Ibunya pun memberikan nasi bungkus untuk sarapan ia di jalan nanti. Motor ia panaskan, dan sejenak ia duduk di bangku sambil menunggu Pak Iwan datang ke rumahnya. "Jid, kamu tidak apa-apa?" tanya ibunya yang melihat Majid lagi melamun. Majid pun hanya diam tidak merespon, lalu ditepuklah pundaknya itu. "Astagfirullah, Ibu, ada apa?"
jawabnya sambil melihat ke arah ibunya. "Kamu ini masih pagi kok ngelamun, mikirin apa sih, Le?" "Tidak mikirin apa-apa, Bu." "Ya sudah, kalau tidak mau cerita," jawab ibunya sambil duduk di samping Majid. Tidak lama menunggu, Pak Iwan bersama anaknya pun datang ke rumahnya Majid dengan sepeda ontelnya. Dilihat bebawaan anaknya tidak terlalu banyak, hanya satu tas besar yang digendongnya. Mungkin isinya hanya pakaian. "Assalamualaikum," ucap salam hangat Pak Iwan. "Waalaikumsalam." Mereka pun menjawab salamnya. "Bagaimana, Jid? Sudah siap?" "Alhamdulillah, sudah, Pak. Mau berangkat sekarang apa?" "Iya, sekarang saja, Jid." "Ya sudah, Pak." Kemudian tas Putri ia taruh di depan. Majid hanya membawa tas selempang yang isinya hanya dompet, HP, dan charger. Makanan dari ibunya ia taruh di bagasi. Ia memakai jaket kulit dan celana jin hitam serta pakai sepatu dan sarung tangan. Karena mengingat perjalanan yang ia tempuh lumayan jauh. Mereka berdua pun siap untuk berangkat, tidak lupa untuk pamitan ke ibu dan Pak Iwan, juga adik-adiknya. Pagi itu cuaca sedang cerah, matahari pagi begitu sangat menghangatkan badannya. Jalanan ramai seperti biasanya, ia pun mampir ke pom untuk mengisi bahan bakarnya. "Put, sudah makan belum?" tanyanya. "Belum, Mas." "Ya sudah, makan dulu saja ya." "Iya, Mas." Putri mengangguk karena memang perutnya terasa lapar. Lalu Majid membawanya ke warung makan dan mereka makan bersama. Putri mengangguk karena memang perutnya terasa lapar. Lalu Majid membawanya ke warung makan dan mereka makan bersama. Majid makan nasi bungkus dari ibunya, sedangkan Putri makan nasi pesanannya. Perjalanan mereka masih jauh, untuk sampai di sana mungkin memakan waktu hingga 6 jaman lebih. Selepas sarapan, mereka pun melanjutkan perjalanannya. Tidak lupa membeli minum botolan. Lama mereka berjalan. Waktu pun sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Selama di perjalanan itu mereka banyak mengobrol tentang banyak hal. Lalu tiba-tiba ban belakang terasa goyang. Majid pun memutuskan berhenti dan mengecek. Ternyata ban belakang bocor dan terpaksa Majid menuntun motornya. Karena di sekitar mereka tidak ada bengkel motor. Lama ia menuntun masih belum menemukan bengkel motor. Karena mengingat posisi mereka sekarang sedang ada di jalan perbukitan. Kemudian, tidak lama mereka jalan di pengkolan depan. Putri melihat warung makan yang sampingnya ada bengkel motor. "Mas, itu ada bengkel," ucap Putri seraya menunjuk ke arah depan. "Alhamdulillah," ucap syukur Majid sambil menambah kecepatan jalannya agar segera sampai di bengkel. Setelah jalan kurang lebih 5 menit, akhirnya mereka sampai juga di bengkel. Kemudian motornya ditambal. Cuaca yang tadinya terang sekarang mulai sedikit agak mendung. Beruntung Majid sudah menyiapkan 2 mantel di bagasi motornya. Kemudian rintik-rintik hujan pun turun, sedangkan motor masih belum selesai ditambal. "Put, bawa mantel apa tidak?" tanyanya memastikan. "Tidak, Mas. Mas Majid bawa apa tidak?" "Alhamdulillah, bawa 2. Alhamdulillah," ucapnya. Dan sambung lagi ia bicara. "Mas, ini masih lama apa tidak ya nyampainya?" "Masih, Put. Kurang lebih 3-4 jaman. Paling lama itu ya di hutan nanti." "Mas Majid memang ngambil jalur mana?" "Ambil jalur kah?" ucap Majid
Setelah Majid bilang begitu, Putri hanya bisa diam, tegang, seperti memendam sesuatu. Wajahnya seperti orang ketakutan. Namun Majid tidak menyadari akan hal itu. Setelah menunggu beberapa saat, motor akhirnya selesai ditambal dan siap untuk berangkat lagi. Terlihat hujan semakin lama semakin deras. Dipakailah mantel yang sudah ia bawa itu. "Hati-hati ya mas," ucap Putri. "Iya Put," tuturnya. Tidak lama mereka jalan. Hujan pun semakin lebat sampai kaca helm sedikit agak kabur karena hantaman airnya. Hari itu tidak banyak kendaraan yang lewat. Hanya ada 1-2 mereka berpapasan. Kemudian kabut pun turun membuat ia was-was mengendarai motornya. Majid sempat berpikir untuk berhenti, mengingat derasnya hujan dan kabut turun menghalangi pandangannya. Namun, ia mengurungkan niatnya itu, karena posisi dia sedang tidak baik untuk berhenti. Tidak lama setelah itu, Majid melihat ada 2 jalan ke kiri dan ke kanan. Ia pun berhenti untuk melihat pelang penunjuk jalan. Tertulis arah kiri ke S dan kanan ke K. "Mas, beneran mau ngambil jalan K?" ucapnya dengan agak sedikit berteriak karena hujan menghalangi jarak pendengarannya. "Iya Put, kalau lewat jalan S terlalu jauh," ucapnya dengan sedikit teriak. Putri di situ hanya bisa diam berharap tidak terjadi apa-apa, karena mengingat sebelumnya pernah lewat jalur K yang membuat ia juga temannya mengalami hal buruk di sana. Sedikit penjelasan tentang jalur K yang dikenal dengan sebutan hutan kematian, samaran. Jadi, hutan itu jalurnya ekstrim. Namun kalau mau cepat sampai di kota S lewat hutan ini solusinya. Kalau dari arah kotanya Majid, di hutan ini banyak sekali pohon pinus, jalurnya naik turun. Alasan kenapa disebut hutan kematian, karena di jalur ini sering banyak terjadi kecelakaan baik sepeda motor, mobil, truk, dan lain-lain. Dan juga pernah ada kasus pembuangan mayat di jalur ini, dan tidak jarang pengendara sering diperlihatkan penampakan baik siang ataupun malam hari. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Kembali ke cerita. Saat sedang menyalakan motornya dan mau melanjutkan jalan lagi, Majid dikagetkan oleh suara klakson mobil truk dari arah jalur K. Ada yang aneh dengan mobil itu. Pikirnya, dia ngelaksonin apaan? Di depannya kan tidak ada kendaraan lain. Lalu tiba-tiba mobil itu terguling ke kiri. Sontak Majid teriak, "Heh!" Di situ Putri kaget. "Mas, kenapa?" tanyanya heran. Majid menengok ke arah Putri. "Put, itu ada mobil truk terguling," ucapnya sambil menunjuk ke arah jalur K. "Mana mas?" "Tidak ada," Putri heran, karena yang Majid tunjuk tidak ada apa-apa. Lalu Majid pun kembali melihat ke arah truk terguling tadi dan betapa terkejutnya dia melihat truk itu sudah tidak ada di sana. Majid terdiam heran, tanpa sadar kalau Putri sedari tadi menepuk-nepuk pundaknya untuk mengajaknya jalan lagi. Karena Putri sudah merasa tidak nyaman berhenti lama-lama di sana. "Mas, mas, ayo jalan lagi," ucapnya. Majid pun sadar dan segera untuk pergi dari tempat itu. Dinyalakanlah itu motor ketika Majid hendak belok ke arah jalur K. Tiba-tiba dari arah jalur S ada mobil jeep melaju kencang sambil membunyikan klaksonnya. "Mas," teriak Putri seraya memeluk Majid begitu eratnya. Beruntung, dengan sigap Majid langsung mengerem walau sempat ban belakangnya tergelincir dan hampir saja tabrakan itu terjadi.
Astagfirullah, kamu tidak apa-apa, Put? Tanya Majid. Sedangkan mobil itu sudah jauh dari pandangan mereka. Aku tidak apa-apa, Mas. Mas Majid bagaimana? Alhamdulillah, aku juga tidak apa-apa. Majid memutuskan untuk berhenti sejenak di pinggir jalan karena mengingat kejadian barusan, membuat mereka syok. Sedangkan hujan masih turun dengan derasnya. Selang beberapa lama terlihat ada mobil mengarah ke arah mereka. Sepertinya itu mobil jeep yang hampir menabrak mereka, pikirnya. Tidak lama, mobil itu berhenti. Lalu keluar seorang laki-laki yang sudah membawa payung ke arahnya. "Mas, kenapa berhenti di sini?" tanya lelaki itu. "Tidak apa-apa, Mas. Lagi istirahat ini. Lebih baik lanjut jalan lagi, Mas. Daerah sini rawan. Dan jangan lewat jalur K. Soalnya lagi ada pohon tumbang menghalangi jalan." "Iya, Mas. Terima kasih sudah dikasih tahu." "Ya sudah, Mas. Aku tak lanjut jalan lagi lewat jalur S ini." "Iya, Mas." Tidak lama, lelaki itu pun balik lagi ke mobilnya dan langsung pergi meninggalkan Majid. "Ya sudah, Put. Ayo jalan lagi. Kita lewat jalur S ya. Tidak apa-apa kan?" "Iya, Mas. Tidak apa-apa," ucapnya dengan raut wajah yang sedikit agak tenang karena tidak jadi lewat jalur itu. Walaupun lama, tapi tidak apa, asal baik-baik saja di jalan, begitu pikirnya. Kemudian Majid pun menyalakan motornya dan lanjut jalan lewat jalur S. Untuk jalur ini sebenarnya sudah tidak lewat hutan lagi, namun akan sedikit memutar jika mau ke kota tujuannya. Jalan demi jalan ia lewati. Hujan yang tadinya deras sekarang sudah sedikit mereda. Perlahan, matahari sudah mulai memancarkan cahayanya kembali. Yang tadinya ia melewati hutan yang panjang sekarang sudah mulai masuk ke jalanan kota. Dilihat, jam sudah menunjukkan pukul 12:15. Suara azan duhur sudah mulai menggema. Mereka pun berhenti di sebuah masjid di kota itu sembari beristirahat sejenak. "Put, istirahat dulu ya, aku mau sholat dulu." "Iya, Mas." Jarak mereka ke kota tujuan mungkin sekitar 2 jam lagi. Harusnya mereka sudah sampai di sana jika tadi lewat jalur itu. Selepas sholat, mereka sempatkan untuk makan terlebih dahulu di sebuah rumah makan sebelum melanjutkan perjalanan lagi. Di rumah makan itu sedang ramai. Tempatnya besar dekat dengan sebuah pemancingan ikan. Majid makan dengan lahapnya. Mungkin faktor kehujanan di sepanjang hutan tadi membuat rasa laparnya meningkat. Sedangkan Putri makan santai seperti biasa. Jam sudah menunjuk pukul 13:02. Mereka pun lanjut jalan lagi selepas makan. Dalam perjalanannya itu, tidak banyak yang diobrolkan sama mereka. Hanya sesekali saja mereka mengobrol, itu pun hanya sebatas obrolan biasa. Setelah beberapa lama, akhirnya mereka sampai di tugu bertuliskan "Selamat datang di kota S." Alangkah leganya Putri karena sudah hampir di kota tujuannya itu. Dan Majid pun bertanya kepada Putri, "Mau dianterin kemana ini, Put?" "Kesini, Mas," ucapnya seraya menunjukkan alamat yang tertera di layar handphonenya. "Oh, iya, Put, tidak jauh dari sini kok," ujarnya. Kemudian ia lanjut jalan lagi dan setelah beberapa lama akhirnya mereka sampai di tempat yang Putri maksud. "Alhamdulillah, sudah sampai, Mas," ucapnya seraya turun dari motor. "Iya, Put, alhamdulillah." "Ya sudah, aku mau langsung pulang ya, biar tidak kemalaman." "Serius, Mas? Memang tidak capek?" tanyanya. "Tidak, Put, biar tidak kemalaman soalnya." "Ya sudah, Mas, hati-hati di jalan."
Maafkan sudah merepoti Mas Majid. Tidak apa-apa Put, ini tasnya. Ya sudah, aku mau pulang dulu ya Put. Assalamualaikum, ucapnya sambil dikasihnya tas milik Putri. Hati-hati Mas. Waalaikumsalam. Dinyalakan motor itu. Kemudian Majid lanjut jalan untuk pulang ke rumahnya. Saat itu hari sudah mulai sore sekitar jam 15:05. Ia pun memutuskan untuk langsung pulang dari sana. Tidak memikirkan keadaan tubuhnya. Majid hanya ingin tidak berlama-lama di sana karena besok ia harus dagang lagi. Lelah, itulah yang ia rasakan. Namun tidak dapat ia pungkiri karena tidak bisa berlama-lama di sana. Begitulah pikirnya. Tanpa ia sadari itu adalah pilihan terburuk dalam hidupnya. Dinyalakan motor itu. Kemudian Majid lanjut jalan untuk pulang ke rumahnya. Saat itu hari sudah mulai sore sekitar jam 15:05. Ia pun memutuskan untuk langsung pulang dari sana. Tidak memikirkan keadaan tubuhnya. Majid hanya ingin tidak berlama-lama di sana karena besok ia harus dagang lagi. Itulah yang ia rasakan. Namun tidak dapat ia pungkiri karena tidak bisa berlama-lama di sana. Begitulah pikirnya. Tanpa ia sadari itu adalah pilihan terburuk dalam hidupnya. Sore itu, angin berhembus dengan kencangnya. Suara azan sudah menggema di berbagai penjuru. Di sepanjang jalan, banyak ia temui pedagang rambutan. Sempat ia berhenti untuk membeli beberapa ikat dan dimasukkannya ke dalam bagasi. Tidak lama, ia pun berhenti di sebuah musola. Selepas sholat, ia istirahat sebentar di pelataran musola sembari menghubungi ibunya. Bahwasanya ia sedang dalam perjalanan pulang. Sempat ibunya menyuruh untuk istirahat saja di sana dan besok baru ia pulang. Namun Majid menolak dengan alasan tidak ingin berlama-lama di sana. Seharusnya ia dengarkan perkataan ibunya itu, namun waktu sudah tidak bisa ia ulangi lagi. Sebelum ingin melanjutkan perjalanan, ia sempatkan untuk makan di warung makan dekat musola terlebih dahulu. Waktu itu jam sudah menunjukkan pukul 16 sore. Pikirnya mungkin sampai rumah sekitar jam 10 atau 11 malam kalau lewat jalur K. Yang dia pikirkan saat itu, mungkin pohon yang tumbang sudah tidak ada di sana. Jadi dia memutuskan untuk mengambil jalur K. Selesai makan, ia pun langsung kembali melanjutkan perjalanan pulang. Tidak jauh memang jalur K itu dari kota es. Hanya ditempuh setengah jam lamanya dari tempat ia istirahat tadi. 100 meter sebelum ia sampai di tugu bertuliskan jalur K. Ia merasa ada yang aneh. Ia lihat tidak ada satupun kendaraan yang masuk ke jalur K itu. Berhentilah ia sejenak di warung dan bertanya kepada pemilik warung. "Assalamualaikum Bu, saya mau tanya," ucapnya. "Waalaikumsalam. Iya Mas, mau tanya apa? Ini kok tidak ada mobil atau motor yang lewat jalur K ya Bu? Kenapa?" tanyanya heran. "Tidak tahu Mas," ujar ibunya. "Oh, ya sudah Bu, kalau begitu." Kemudian ia pun lanjut jalan lagi. Mungkin nanti di sana juga bakal banyak pengendara yang berpapasan. Pikirnya positif.
50 meter ia jalan. Ia sempatkan untuk mengisi bensin dulu dan mengisi angin ban motornya untuk antisipasi di jalan nanti. Lanjut, ia jalan. Dilihat langit sudah mulai mendung, mungkin mau hujan lagi. Ia pun sekarang sudah masuk di jalur K. Awal-awal jalan masih biasa saja, tidak banyak hal aneh-aneh. Sempat ia jumpai beberapa pengendara yang berpapasan dari lawan arah. Langit perlahan-lahan mulai gelap. Lampu penerangan jalan tidak ada satupun yang menyala. Apa mungkin ini gara-gara pohon tumbang? Atau mungkin sedang ada gangguan? Ia hanya bisa berpikir positif di sana. Terakhir, ia jumpai pengendara dari lawan arah sekitar setengah jam yang lalu. Pikirnya mungkin karena dari tadi ia tidak melihat jam tangannya. Namun anehnya, dari arah ia jalan tidak ada satupun pengendara dan hanya tinggal dia seorang. Ia tetap berpikir positif di situ. Pikirnya mungkin masih tertinggal jauh di belakang. Kembali ke 1 jam yang lalu. Ini cerita dari sudut pandang ibu si pemilik warung. Sore itu, tepatnya pukul 17. Ia sedang beres-beres warungnya karena mau tutup dan pulang. Ia melihat dari arah kanan. Ada sekitar 5 mobil polisi berdatangan dan berhenti tepat di depan tugu jalur K. Ia pun jalan agak cepat ke tugu itu untuk melihat apa yang terjadi di sana. Sesampainya di sana, ia melihat seorang polisi membawa polis lain dan dibentangkan polis lain itu dari satu sisi ke sisi yang lain. Seperti tidak ada yang boleh masuk ke jalur K. Ada apa ini? Kenapa tubuhnya dikasih polis lain? Kemudian beberapa masyarakat sudah banyak berkumpul di sekitar area. Seorang polisi kemudian mengambil sebuah megafon dan ia pun bicara kepada masyarakat. Perhatian semuanya, tolong dengarkan dengan seksama. Saya akan bicara di sini kenapa kami memberi garis polisi pada tugu ini. Di dalam hutan sana, ada beberapa pohon besar yang tumbang. Kami baru mendapat informasi dari pusat. Diharapkan jangan ada yang melewati garis polisi ini. Kami akan segera melakukan investigasi di sana. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Mendengar polisi bicara seperti itu, kagetlah ia. Karena tadi ada seorang pemuda masuk ke jalur K. Belum sempat ia mau memberitahu polisi, tiba-tiba ada lelaki nyamperin Pak Polisi itu dan bilang kalau tadi ada pemuda yang masuk ke jalur K. Awalnya polisi itu tidak mempercayai omongan pria itu. Lalu dijelaskanlah oleh beberapa orang yang mungkin melihat Majid masuk ke jalur K. Polisi itu kemudian mengumumkan kembali ke masyarakat jika pemuda itu belum kembali dalam waktu 1 jam. Mereka akan langsung masuk ke hutan. Benar saja, selama 1 jam itu Majid tidak terlihat kembali. Dan yang anehnya, tidak ada satupun kendaraan yang keluar dari jalur K. Sedangkan tadi, Majid kan berpapasan dengan beberapa pengendara. Lalu, itu apa yang berpapasan dengan Majid? Tanpa berpikir panjang, 3 mobil polisi pun masuk ke jalur K untuk mencari keberadaan Majid. Karena seharusnya perjalanan 1 jam itu sudah sampai di tempat pohon yang tumbang itu. Pikir mereka, jika Majid dalam perjalanan kembali, mereka pasti akan berpapasan di jalan nanti. Kembali ke cerita dan sudut pandang Majid. Lama ia jalan. Suasana di jalan saat itu benar-benar sangat gelap dan mencekam. Hanya lampu penerangan motornya saja yang menyala.
Ia tambah kecepatan, lalu tiba-tiba motornya seperti berat. Pikirnya, apa bannya kempes? Ia pun mencoba berhenti sejenak di pinggir jalan. Terlihat di seberang jalan ada sebuah gubuk kecil yang sepertinya itu sebuah warung. Keadaan warung itu sangat gelap karena tidak ada penerangan sama sekali. Setelah ia cek, ternyata ban baik-baik saja tidak kempes. Kemudian, ia pun lanjut jalan lagi. 10 menit ia jalan. Motornya kembali terasa berat. Ia pun berhenti lagi di pinggir jalan dan mengecek bannya kembali. Ternyata, ban baik-baik saja. Pas ia lihat ke seberang jalan, ternyata ada sebuah gubuk kecil lagi. Ia positif thinking, mungkin itu bukan gubuk yang sama. Ia kembali jalan karena memang bannya baik-baik saja. 10 menit ia jalan. Motor pun kembali terasa berat lagi. Di situ Majid merasa kesal. Ada apa ini? Kenapa motor terasa berat terus? Ia pun akhirnya kembali berhenti lagi dan dilihatnya ban itu ternyata baik-baik saja. Pas ia kembali menengok ke arah seberang jalan, alangkah terkejutnya ia melihat sebuah gubuk kecil yang sama seperti awal ia melihat tadi. Lalu, tiba-tiba dari dalam gubuk itu keluar sosok kuntilanak merah yang sama persis seperti apa yang ia mimpikan waktu itu. Majid sontak langsung berteriak. Langsung ia naiki motornya dan pergi dari tempat itu dengan perasaan yang sudah tidak karuan. Jantung berdegup dengan sangat kencangnya. Nafas sudah tidak karuan. Berharap sosok itu tidak mengejarnya. Pas ia belok ke kiri, tiba-tiba dari arah depan, sosok kuntilanak itu sudah menghadangnya. Sontak, Majid langsung banting stang ke kanan. Karena tidak bisa menahan keseimbangan, akhirnya Majid terjatuh. Ia terlempar dari motornya sejauh 5 meter. Tampak sosok itu mendekatinya perlahan dengan raut wajah menyeramkannya. Berusaha bangun dengan nafas yang terengah-engah sambil sesekali menggeram kesakitan. Kemudian ia copot helmnya dan lari tidak tentu arah masuk ke dalam hutan. Mengingat motornya tidak bisa ia ambil. Pikirnya sosok itu sudah berhenti mengejar. Namun ia salah. Sosok kuntilanak itu masih mengikutinya terbang di atas kepalanya sambil tertawa melengking. Ia tahan semua rasa sakit yang dirasakan dan terus lari dengan nafas yang terengah-engah. Berharap ada seseorang datang membantunya. Kemudian, dari kejauhan, ia melihat sebuah cahaya. Ia lari terus menuju cahaya itu. Sampai di sana, ia melihat sebuah rumah gubuk tua dengan lampu petromak sebagai cahayanya. Dan ia melihat ada seorang nenek duduk di teras gubuk itu. Ia pun langsung lari ke arah gubuk itu. Dengan nafasnya yang tidak karuan, ia lari seraya memanggil nenek itu. "Mbah, tolong mbah," ucapnya. Nenek itu hanya diam membisu seperti tidak mendengar dan melihat Majid. Terus, ia lari ke arah gubuk itu, namun bukannya mendekat, ternyata ia hanya lari di tempat. Bingung, tidak tahu harus bagaimana, Majid nangis sejadi-jadinya. Semua bacaan seperti tidak mempan terhadap sosok kuntilanak itu. Yang kini, ia sudah ada 3 meter tepat di depannya. Badan Majid kaku, tidak bisa ia gerakkan. Mulut pun tidak bisa untuk bicara. Sosok itu perlahan mendekat dengan tangan yang sudah siap menusuk Majid. Sosok itu bilang, "Hahaha, kamu akan mati," ucap sosok itu dengan ngerinya. Belum sempat
ia menusuk Majid. Seketika itu juga tubuhnya bisa digerakkan dan berhasil menghindar dari serangan demit itu. Lari ia ke arah gubuk dan alangkah terkejutnya melihat bahwa gubuk itu sudah tidak ada di sana. Tubuh, kaki, tangan, semua anggota badannya sudah benar-benar lemas. Seperti tidak kuat lagi untuk berlari. Namun jika tidak begitu, ia akan dibunuh. Sekuat tenaga, ia berlari. Kuntilanak itu masih mengejarnya. Ia sempat menengok ke belakang ke arah sosok itu karena tidak melihat jalan di depannya. Tiba-tiba, Majid tersandung sebuah akar dan ia pun terjatuh. Terengah-engah ia dibuatnya. Dadanya sakit terkena batu, sempat ia batuk karenanya. Kacau, panik, sudah campur aduk ia rasakan. Sosok itu terus mendekatinya dengan kuku panjangnya yang siap menusuk Majid. Lalu, tiba-tiba, ada sosok hitam tinggi besar berbulu, matanya merah dengan taring dan kukunya yang panjang. Genderuwo. Genderuwo itu berlari dari arah kanan menuju sosok kuntilanak. Dan betapa kagetnya ia melihat mereka saling bertarung. Akhirnya, sosok kuntilanak itu pun menghilang. Dan yang lebih parahnya sekarang, genderuwo itu mengincar Majid untuk ia makan. Ada apa ini? Kenapa aku jadi incaran demit? Kenapa harus seperti ini? Apa ini akhir dari hidupku? Jika benar, tolong jangan seperti ini, ucapnya dalam hati. Benar-benar putus asa saat itu ia rasakan. Tidak kuat lagi ia berdiri dan berjalan, hanya bisa terbaring lemas. Genderuwo itu sekarang ada tepat di atasnya. Majid hanya bisa pasrah. Wajah genderuwo itu berada tepat di wajahnya. Air liurnya terus menetes ke wajahnya. Ia buka mulutnya dengan begitu lebarnya, seperti siap melahap Majid. Lalu ia terbangun sambil memegangi lehernya. Majid kaget. Ternyata ia masih berada di jalan dengan posisinya yang telentang, sedangkan motornya berada 5 meter darinya. Ia pun bangun dan melihat ke sekitar. Ternyata sudah tidak ada lagi sosok kuntilanak itu. Sebenarnya apa yang terjadi? Perasaan tadi ada di tengah hutan. Kenapa sekarang ada di sini? Apa semua itu hanya mimpi? Ucapnya dalam hati seraya bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk hidup. Perlahan, ia jalan ke motor karena badannya masih terasa nyeri. Berharap ia bisa cepat sampai rumah dan tidak ada gangguan-gangguan lagi. Ia pun memeriksa jam berapa sekarang, namun jam tangannya mati. Kacanya pecah, mungkin karena jatuh tadi. Ia keluarkan HP-nya dan ternyata mati juga. Jadi ia tidak tahu jam berapa sekarang. Sampai di motor dan didirikanlah sama dia. Terlihat tidak banyak yang rusak, hanya saja bodi bagian kirinya retak dan banyak yang lecet. Beruntung, itulah pikirnya. Karena motor tidak banyak kerusakan. Lanjutlah ia jalan walau dengan perlahan. Benar-benar sepi. Tidak ada kendaraan satupun yang lewat malam itu. 10 menit berjalan. Ia melihat sebuah mobil terparkir di pinggir jalan. Dan ada seorang wanita melambai-lambai ke arahnya seraya berteriak minta tolong. Ia pun berhenti dan bertanya kepada wanita itu. "Kenapa mbak? Mobilnya mogok," tanyanya, seraya menstandar 2 motornya sebagai penerangan. "Iya mas, mogok, bisa benerin tidak?" "Insya Allah mbak, saya cek dulu ya." Diceklah sampai ketemu masalahnya. Saat otak-atik mobil itu, ia merasa aneh. Wanita tadi kemana?
setelah memberinya senter. Ia coba panggil wanita itu namun tidak ada jawaban sama sekali. Tiba-tiba bulu kuduknya merinding. Ia mencium bau busuk yang sangat menyengat dan terbersit. Ada suara seperti rintik-rintik air di arah belakangnya. Ia pun berhenti dan coba perlahan berputar badan. Sontak ia kaget. Ternyata pocong sudah berdiri tepat di belakangnya dengan wajah penuh belatung dan matanya hampir copot. Majid berteriak dan langsung ia naik ke motornya pergi dari tempat itu. Jalan terus ia tanpa henti, tanpa memikirkan apapun lagi. Ia hanya ingin cepat-cepat bisa sampai di rumah. Di saat ia sedang fokus ke jalan, tiba-tiba motornya mati. Paniklah ia, kenapa harus berhenti? Kenapa lagi ini? Tolong! Ia pun berhenti di pinggir jalan mengecek motornya. Dan kali ini parah. Bensin motornya habis. Padahal baru ia isi full tadi sore. Mau tidak mau, ia hanya bisa menuntun motornya dengan keadaan gelap gulita dan hanya ada sedikit cahaya dari bulan saja yang tembus di antara pepohonan pinus itu. Rasa takut, sakit badan, capek, lelah, bingung, semua ia rasakan saat itu juga. Berharap ada seseorang yang datang menolongnya. Kalau saja tadi ia dengarkan perkataan ibunya, mungkin semua tidak akan seperti ini. Lama ia tuntun. Dari sisi hutan kiri kanan dia seperti sudah banyak pasang mata melihat ke arahnya. Takut, itu yang benar-benar ia rasakan sekarang. Tidak lama ia jalan, di depan terlihat seperti ada gubuk kecil. Ia putuskan untuk istirahat sebentar di sana. Sepertinya ini warung, pikirnya. Ia rebahkan badan di sebuah bangku panjang, rasa lapar haus semua ia rasakan. Kemudian ia tertidur. Tiba-tiba dari dalam gubuk terdengar suara benda jatuh. Sontak ia kaget dan terbangun. Jantung berdegup dengan kencangnya. Rasa takut dan was-was ia rasakan. Lalu pintu warung perlahan terbuka dan terlihat seperti ada cahaya lampu petromak mulai perlahan muncul. Ia berlari ke arah motornya. Belum sempat ia mau lanjut jalan menuntun motornya, tiba-tiba ada suara yang memanggil namanya. Majid, Majid, sini. Suara itu pelan, tapi sangat menyeramkan. Aduh, apalagi ini? Ya Tuhan, tolong hambamu ini, ucapnya lirih menahan rasa takutnya. Kemudian, ia perlahan menengok ke arah sumber suara itu. Betapa terkejutnya ia melihat sosok nenek tua yang sebelumnya ia temui di mimpi itu. Penampilan nenek itu benar-benar sangat mengerikan. Sambil memegang lampu petromak di tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya memegang sebuah celurit panjang. Kemudian nenek itu berjalan mendekatinya sambil terus memanggil namanya. Detak jantungnya terus bertambah cepat, lalu tanpa pikir panjang ia langsung lari, meninggalkan motor juga gubuk itu, karena takut juga panik. Terus ia lari dengan perasaan takut yang benar-benar ia rasakan. Di saat ia sedang lari dari arah depan, ternyata ada sebuah mobil datang. Ia lambaikan tangannya sambil berseru minta tolong. Kemudian mobil itu berhenti dan Majid langsung menuju ke arahnya. "Kenapa Mas?" tanya seorang lelaki dari dalam mobil itu. Kemudian perempuan di sebelah lelaki itu bertanya, "Tersesat apa Mas?" "Iya Mas, Mbak, tolong saya." "Ya sudah Mas, masuk, duduk di belakang ya," ucap lelaki itu. "Iya Mas."
Terima kasih. Ia pun masuk ke dalam mobil itu dan duduk di bangku belakang. Ia sedikit lega di situ karena ada seseorang yang akhirnya membantunya. Alhamdulillah, akhirnya aku selamat, ucapnya dalam hati. Mereka pun kemudian jalan. Ia sempat dikasih minuman oleh sepasang kekasih itu dan sebuah roti untuknya makan. Selang berapa lama, ia akhirnya melewati gubuk itu lagi dan terlihat motornya masih ada di sana. Namun, ia benar-benar kaget setengah mati karena ia melihat dirinya ada di sana sedang tidur di sebuah bangku panjang. Itu siapa? Kenapa ada aku di sana? Bukannya aku ada di sini, di dalam mobil. Lalu tiba-tiba botol minuman yang ia pegang berubah menjadi botol yang isinya darah. Dan makanan yang ia pegang berubah menjadi roti busuk yang sudah banyak belatungnya. Melihat semua tiba-tiba berubah seperti itu, sontak ia langsung muntah. Dan terbersit, ada suara ketawa khas kuntilanak dari arah depannya. Pas ia kembali menengok ke depan, tiba-tiba kedua sosok itu sudah menatap tajam ke arahnya. Sontak ia kaget dan terbangun sudah berada di gubuk kecil itu lagi. Perasaannya sudah tidak karuan. Langsung ia buru-buru pergi dari tempat itu. Lelah, entah kapan semua ini selesai. Kenapa harus seperti ini? Dan kenapa juga tidak ada satupun kendaraan yang melintas? Ia terus memikirkan ibu dan adik-adiknya, berharap bisa bertemu lagi dengan mereka. Dan kenapa aku bisa melihat mereka? Bukankah aku tidak mempunyai kemampuan seperti ini? Sejak kapan aku bisa melihat mereka? Dan kenapa aku terus mengalami hal ini? Salahku apa? Beribu pertanyaan datang di pikirannya. Karena memang ia sangat tidak menyangka bisa mengalami hal seperti ini, yang bahkan sebelumnya tidak pernah ia rasakan. Tiba-tiba ia teringat dengan perkataan kakek-kakek yang ia temui di pasar waktu itu. Ia bilang, "Cuk, jangan pergi lewat jalur K. Bahaya, banyak yang mau menyelakakan kamu." Dengar perkataan kakek ini. Kagetlah ia mengingat semua itu. Jadi, ini maksud dari perkataan kakek itu. Kenapa aku tidak mendengarkannya? Kenapa aku malah lupa? Ucapnya dengan perasaan bersalahnya. Sedih yang ia rasakan. Air mata pun sedari tadi sudah menetes, tidak kuat menahan rasa penyesalannya. Teringat, waktu ia berangkat ke kota es, banyak sekali gangguan-gangguan yang menghalanginya untuk lewat jalur K. Ia tidak menyadari semua itu, dan karena keegoisannya ingin cepat sampai rumah, juga tidak mendengarkan ibunya. Ia pun memutuskan lewat jalur K. Seharusnya ia tidak memilih jalur ini. Ia usap air matanya dan terus melanjutkan perjalanan sambil menuntun motor. Samar-samar dari arah belakang, seperti ada suara cekikikan yang perlahan berubah menjadi suara ketawa melengking kuntilanak. Pas ia menengok ke arah belakang, ternyata itu adalah sosok kuntilanak merah yang sepertinya ingin membunuhnya. Marah, kesal, benci, muak, semuanya jadi satu. Dan ia pun bilang ke sosok itu, "Siapa kamu? Kenapa ganggu saya? Ada urusan apa kamu sama saya?" Ucapnya dengan lantang karena kesal. "Kamu harus mati," ucap sosok itu dengan wajah menyeramkannya, seraya menodongkan kuku panjangnya itu ke arah Majid. "Apa salahku?" Sosok itu tidak menjawab pertanyaan Majid. Lalu kuntilanak itu terbang ke arahnya. Melihat sosok itu terbang ke arahnya, tidak ada pilihan lain selain lari. Kini semua seperti tidak ada harapan lagi untuknya. Tidak bisa ia pergi kemanapun dalam keadaan seperti ini.
Lari pun tidak tahu harus kemana. Ia benar-benar putus asa saat itu. Dalam larinya, ia sempat kepikiran ibu dan adik-adiknya dan ingin rasanya ia berada bersama mereka sampai air mata pun tidak bisa ia keluarkan lagi. Tangisan pun sudah tidak ada artinya. Ia terus lari dengan nafas yang terengah-engah. Ia coba menengok ke belakang, ternyata sosok itu sudah menghilang. Lalu tiba-tiba, pas ia menengok kembali, sosok kuntilanak itu sudah ada di hadapannya. Sontak ia terkejut dan jatuh terpental ke belakang dengan posisi terlentang. Mencoba berdiri, namun tidak bisa. Tubuhnya kaku, tidak bisa ia angkat. Hanya mulutnya saja yang bisa ia gerakkan. "Salahku apa? Salahku apa? Salahku apa?" ucapnya sambil terseduh-seduh menangis karena sudah tidak kuat dengan semua ini. Lagi-lagi, kuntilanak itu hanya diam, tidak menjawab pertanyaan Majid. "Percuma lari, kamu tetap akan mati," ucapnya dengan tatapan mengerikannya. Perlahan, sosok itu melayang mendekati Majid. Ia mencoba berdiri kedua kalinya, namun tetap tidak bisa. Sosok itu sudah tepat berada di atasnya. Majid pasrah, tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa berharap ada seseorang datang membantunya. Sesaat sebelum ia dibunuh, tiba-tiba kuntilanak itu melihat ke arah depan dan ia pun terpental, seperti terkena dorongan energi yang sangat kuat. Majid tidak bisa melihat apa yang terjadi, karena badan yang tidak bisa ia gerakkan. Lalu ada suara di kepalanya Majid. "Pergi, Jid, temukan ragamu. Sekarang kamu lagi di alam gaib. Ragamu ada di tempat awal kamu jatuh dari motor. Pergi," ucap suara itu, seperti tidak asing di kepalanya. Dan benar saja, itu adalah suaranya Kiai Ali. "Ragaku, bukankah aku ada di sini? Maksud Kiai apa?" Bingung ia mendengar perkataan Kiai Ali. Lalu, "Cepat pergi," ucapnya tegas. Ia coba berdiri dan pergi menjauh dari tempat itu. Terlihat sosok itu masih tergeletak di aspal. Ia gunakan kesempatan itu untuk pergi menjauh. Terus, ia lari menjauh, kembali ke tempat pertama jatuh dengan perasaan yang sudah tidak karuan dan nafas yang ngos-ngosan. Saat sedang lari, ia melihat motornya tergeletak di aspal, sempat ingin mengambilnya. Namun, ia urungkan, karena nyawanya sekarang dalam bahaya. Kemudian, tidak lama, ia melihat gubuk yang tadi. Di sini Majid kembali diganggu oleh sosok nenek-nenek menyeramkan itu dengan menodongkan celurit ke arahnya sambil tertawa ngeri. Hampir ia terkena tebasan celurit itu, namun beruntung bisa menghindar. Dada mulai terasa nyeri dan sesak, kaki mulai mencapai batasnya. Ia sempat terhenti menghela nafas, namun tidak lama, karena ia harus cepat sampai di sana. Terengah-engah, nafasnya keringat bercucuran membasahi seluruh badan. Jantung pun berdegup dengan kencangnya. Tiba-tiba, di depannya, ada sosok pocong menghadangnya dengan wajah hitam mengerikan. Terlihat dari arah kanan, ada sebuah mobil dan perempuan yang sebelumnya sempat ia tolong. Perempuan itu tertawa ngeri dengan wajah pucatnya dan mata merah menyala. Majid pun jatuh lagi di situ. Ia melihat ke arah depan dan sontak menghindar karena pocong itu mau meludahinya. Hampir sedikit lagi ia terkena. Ia pun bangun lagi dan pergi dari situ. Pocong dan perempuan itu rupanya mengejar Majid. "Ah, mau pergi kemana kamu?" Rupanya itu suara genderuwo yang tengah menghadangnya di tengah jalan.
Majid bingung harus lari kemana. Sudah tidak ada jalan lagi. Malam itu ia benar-benar dikepung oleh demit. "Tolong!" teriak Majid yang mentalnya sudah drop parah. Di saat ia hendak ditangkap oleh sosok genderuwo, tiba-tiba sosok itu terpental jauh seperti yang terjadi pada kuntilanak merah. Lalu ia pun mendengar suara Kiai Ali lagi. "Cepat pergi, aku tidak bisa lama menjagain kamu, Cid," tuturnya. Ia kerahkan semua sisa-sisa tenaganya itu. Setelah lama ia lari dengan terpingkal-pingkal, akhirnya sampai dan melihat tubuhnya yang sudah tergeletak 5 meter dari motornya. Majid bingung dan tidak tahu bagaimana caranya agar ia bisa masuk ke dalam tubuhnya lagi. Sedangkan beberapa sosok masih mengejarnya. Kemudian Kiai Ali membisikkan telinganya lagi. "Pejamkan matamu dan konsentrasi. Ikuti arahanku." Tidak banyak bicara dan tidak banyak pikir panjang. Ia pun langsung mengikuti apa yang diperintahkan oleh Pak Kiai. Di dalam pikirannya, ia melihat Jalurka penuh dengan mayat. Ada yang kepalanya putus, ada yang badannya hancur, dan lain sebagainya. Terus ia ikuti arahan Pak Kiai. Ia pun melihat sebuah pintu berdiri di antara tumpukan mayat, dan ia harus masuk ke dalamnya. Tidak mudah melewatinya, karena bau busuk yang sangat menyengat. Walaupun hidung sudah ia tutup, namun baunya tetap tercium. Perlahan ia jalan. Sempat sesekali ia berhenti karena tidak kuat melihat mayat itu dan bau busuknya. Setelah beberapa saat ia jalan, akhirnya ia sampai di depan pintu dan ia pegang gagang pintunya. Ketika hendak membukanya, tiba-tiba entah dari mana sosok kuntilanak merah datang dan memegang tangannya. Sontak ia terkejut, hampir terjatuh karenanya. Kali ini Majid melawan semua rasa takut itu dan mengucapkan takbir dengan sangat kencangnya, sampai sosok kuntilanak itu terpental dan menghilang. Pintu pun sudah berhasil ia buka. Lalu Majid masuk ke dalamnya. Ia coba membuka mata dan sekilas melihat seperti seseorang membopongnya masuk ke dalam mobil, dan setelah itu ia tidak sadarkan diri. Cerita kali ini dari sudut pandang salah satu polisi, sebut saja Eko, yang berusaha mencari keberadaan Majid bersama rekannya Andi dan Rizal. Sore itu, tepat pukul 18, 3 mobil polisi masuk ke Jalurka untuk mencari pemuda yang dikatakan oleh beberapa warga. Waktu itu sudah gelap dan lampu penerangan di Jalurka mati semua, tidak ada satupun yang menyala. "Pak, serius ini mau masuk Jalurka?" ucap Pak Eko merasa ragu. "Ya serius, masa bercanda? Kan kita tidak cuma berdua. Ada Pak Rizal, Pak Anton, Pak Dwi, sama Pak Sartono." Eko ini sebenarnya orang penakut. Cuma karena pekerjaannya jadi ia selalu terlihat perkasa dan kuat. Kemudian Andi pun sambung bicara. "Tapi beneran tidak ya apa yang dimaksud masyarakat tadi? Kalau ada orang yang lewat Jalurka?" ucapnya yang serupa merasa ragu. Kemudian mereka pun bicara ke mobil rekan lainnya melalui HP masing-masing. Ternyata mereka berempat pun merasa ragu. Tapi mau tidak mau mereka harus tetap jalan sampai pepohonan tumbang itu. Pikir mereka, jika pemuda itu sampai di pepohonan tumbang, pasti dia akan kembali dan mereka akan berpapasan. Terus mereka berenam jalan. Tiba-tiba suara ban mobil Dwi dan Sartono pecah. Sontak Eko dan Andi pun berhenti dan keluar dari dalam mobil. Dan mereka berempat menghampiri mobil Dwi. "Aduh, bagaimana ini? Ban serepku tertinggal lagi," keluh Pak Dwi. "Pak Rizal, ada ban serep tidak?" tanya Eko. "Ban serepku pecah, Pak. Bagaimana ini?"
Kemudian Pak Andi mengambil sebuah keputusan yang membuat Eko merasa ngeri. "Pak, kayak gini saja, ini kan pada tidak ada ban serep. Lebih baik mobil Pak Dwi diderek saja kembali ke kota. Telepon mobil derek sekarang. Pak Dwi, Pak Anton, sama Pak Sartono di sini nunggu mobil derek datang. Saya, Pak Rizal, sama Pak Eko akan lanjut jalan lagi," ucap terang Andi. Sempat terjadi perdebatan di antara mereka. Lalu Andi menjelaskan alasannya dan semua pun menyetujuinya. Kemudian mereka bertiga lanjut jalan lagi meninggalkan Pak Dwi, Pak Anton, dan Pak Sartono. Mereka pun sekarang bertiga di dalam satu mobil. Lama mereka jalan dengan lampu penerangan satu-satunya di mobil. Untuk mengurangi rasa takut, Eko pun banyak mengobrol dengan dua rekannya itu. Sampai suatu ketika, ia melihat sosok putih berdiri di samping pohon sebelah kiri mobil. Posisi duduk mereka itu, Eko dan Andi depan dan Rizal di tengah. Sontak ia terkejut. "Astagfirullah," ucapnya. Andi pun bertanya, "Kenapa Pak Eko?" tanyanya sembari terus menyetir. "Tidak ada apa-apa Pak," jawabnya seperti tidak ingin mereka tahu. "Serius Pak?" "Iya Pak, serius, tidak apa-apa." "Oh, ya sudah kalau tidak apa-apa." Andi merasa jalan ke pohon tumbang seperti lama sekali. Ia sempat beberapa kali melewati beberapa gubuk sebelah kanan jalan. Seperti gubuk itu tidak ada habisnya. Dan Andi pun bertanya ke Eko dan Rizal, "Pak Eko, Pak Rizal, perasa tidak kok kita kayak lama sampai pohon tumbangnya?" ucapnya. Dilihatlah jam mereka dan anehnya pada mati semua jam tangannya. Mereka coba buka HP. Beruntung HP-nya menyala dan bisa melihat jam. Benar saja, mereka di jalan hampir 1 jam namun belum sampai pohon tumbangnya. Setelah sadar ada yang aneh, Andi pun melihat gubuk lagi sepertinya gubuk yang sama, pikirnya. Terus ia jalan dan ketemu gubuk lagi yang sama. "Wah, ada yang tidak beres ini," ucapnya dalam hati. Kemudian Andi pun bebacaan dalam hati seraya masih menyetir. Akhirnya gubuk itu sudah tidak terlihat lagi. Ia tahu bahwasanya tadi mereka hanya berputar-putar saja di situ. Pantas terasa lama. "Ternyata ada yang iseng sama kita," ucap Andi dalam hati. Ia lanjut jalan. Makin lama makin terasa aneh. Andi melihat banyak sosok sudah berbaris di kiri dan kanan jalan. Sosok itu ada yang kepalanya putus, badannya rusak, ada yang tinggal kepala, dan kuntilanak pocong genderuwo pun ada di sana. Seperti sedang memperhatikan mereka. Sementara itu, Eko sedari tadi sudah merinding ketakutan dan Rizal ia bertingkah normal, seperti tidak terjadi apa-apa. Lalu, tiba-tiba, ada sosok kuntilanak merah berdiri di tengah jalan. Sontak Andi ngerem mendadak. "Astagfirullah, ada apa Pak?" ucap Rizal kaget karena kepalanya terbentur jok depan. Eko pun sama kaget karena rem mendadak itu. Kemudian Andi memberitahu mereka apa yang ada di depannya. Sontak mereka berdua ketakutan dan mengajak untuk kembali ke kota. Namun Andi menolak karena ia melihat pemuda dan motornya sudah tergeletak di tengah jalan dan kuntilanak itu seperti sedang menjaganya. "Kamu berdua apa tidak ngelihat? Itu, lihat di aspal. Ada apa?" tunjuk Andi. Mereka berdua kaget bukan main karena ada pemuda yang sudah tergeletak di aspal dengan sepeda motornya. Mereka pun bertanya, "Siapa itu Pak?" tanya mereka bersamaan. "Sepertinya orang yang dimaksud oleh masyarakat," ujarnya. "Terus bagaimana ini Pak?" "Itu kuntilanak merah, punya kuku panjang." Panik mereka berdua tidak tahu harus bagaimana. Lalu Andi keluar mobil
dan sempat dicegah untuk tidak keluar sama mereka berdua. Namun Andi tetap keluar dan menghampiri sosok kuntilanak itu. Jalan ia perlahan ke arahnya, dan nampaknya sedang terjadi tabrakan energi. Eko melihatnya. Saat Andi berjalan perlahan ke arah sosok itu, ia sempat kontak batin dengannya. "Mau apa kamu kesini?" tanya sosok itu dengan nada menantang. "Aku mau bawa orang ini." "Apa urusanmu sama orang ini?" jawab Andi dengan tegasnya. Kamu tidak usah tahu apa urusanku dengan orang ini," jawabnya dengan wajah mengerikan dan tangan yang sudah siap melawan. "Oh, tidak jawab pertanyaanku." Andi terus jalan ke arah sosok itu dengan mulut yang sudah komat kamit membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kuntilanak itu kepanasan dengan apa yang dilakukannya dan memohon-mohon ampun agar ia berhenti membaca ayat suci Al-Quran. Namun tidak dilakukan oleh Andi. "Jawab pertanyaanku, apa urusanmu sama orang ini sampai kamu berbuat seperti ini?" ucapnya masih dalam batin. Kemudian tidak kuat menahan panas yang serasa terbakar, sosok itu pun bilang kepada Andi, Ampun, aku cuma disuruh. Ampun," ucap sosok itu sambil berteriak-teriak kepanasan. "Siapa yang menyuruh kamu?" tanya Andi dengan garangnya. Di satu sisi, Eko dan Rizal hanya bengong di dalam mobil melihat Andi yang ternyata punya kelebihan seperti itu. Mereka melihat Andi sudah ada di depannya, namun sosok itu terbungkuk seperti memohon-mohon ampun ke Andi, pikir mereka. Kuntilanak itu memberitahukan siapa yang menyuruhnya. Lalu Andi pun membiarkannya pergi dan jangan mengganggu pemuda itu lagi. Dan kuntilanak itu pun menghilang. Kemudian Andi menghampiri Majid memeriksa apakah masih hidup atau tidak. Sini keluar, bantu angkat orang ini," ucap Andi seraya melambaikan tangan ke arah mobil. Lalu Eko dan Rizal pun keluar dari mobil dan lari ke arah Andi. "Bagaimana, Pak? Masih hidup apa tidak ini?" tanya Eko yang sedikit bengong karena hal barusan. Jangan bengong, Pak. Di hutan ini loh," tegur Andi. Iya, Pak," jawabnya. "Ini orangnya masih hidup, cuma lemas. Hati-hati ngangkatnya," ucap Andi sedikit mengarahkan mereka berdua mengangkat Majid. Rizal sadar bahwa Majid matanya sedikit agak terbuka dan seperti melihat mereka berdua sedang mengangkatnya. Setelah itu, ia tidak sadarkan diri. Perlahan, mereka jalan mengangkat Majid ke mobil lalu mereka masukkan Majid ke kursi tengah. Sementara itu, Pak Andi mengambil motornya Majid dan menyalakan mesinnya. Kemudian, ia naiki motor itu jalan ke arah mobil. "Ini aku yang bawa motornya. Kamu berdua di mobil ya?" ucap Andi. "Siap, Pak," ucap serentak mereka berdua. Kemudian, Rizal memberikan helm ke Andi dan mereka pun jalan kembali ke Kota Es. Posisi jalan mereka berdampingan, karena Andi was-was dengan mereka berdua takut terjadi apa-apa. Selama kembali ke Kota Es, tidak terjadi hal-hal aneh lagi. Dan setelah sekitar 1 jam perjalanan akhirnya mereka sampai di Tugu Jalur K. Dan mobil Pak Dwi juga Pak Sartono pun sudah menunggu mereka di sana, beserta masyarakat yang sudah banyak menanti kedatangan polisi itu. "Alhamdulillah," ucap syukur Eko dan Rizal. Dilihatnya jam tangannya ternyata sudah menunjuk jam 20:05 malam. Banyak masyarakat bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana. Polisi tidak menjawab semua pertanyaan yang diajukan masyarakat. Kemudian, Eko dan Rizal pun disuruh lanjut jalan ke rumah sakit terdekat untuk memeriksa keadaannya Majid.
Sesampai di sana, Majid langsung dibawa ke ruang UGD dan membiarkannya istirahat lebih dulu, karena ia yang masih tidak sadarkan diri. Majid tersadar esok paginya sekitar jam 8 pagi, dan ibu serta adik-adiknya sudah ada di sana karena semalam mereka menghubungi Majid dan yang angkat ternyata Eko, yang langsung saat itu juga memberitahukan keadaan Majid yang membuat keluarganya berangkat malam itu juga ke kota es. Setelah berbagai macam kejadian, akhirnya Majid bisa berkumpul lagi dengan keluarganya. Dan ia banyak sekali belajar dari kejadian yang menimpanya itu. Majid pun diberitahu oleh ibunya soal siapa yang membantunya saat itu. Dan memang benar, itu adalah Kiai Ali. Karena kemarin ibunya punya firasat buruk tentang Majid yang ditelepon tapi tidak diangkat-angkat olehnya. Kemudian ibunya meminta tolong ke Kiai Ali. Dan beruntung nyawa Majid masih bisa diselamatkan. Sampai sekarang, Majid sudah tidak mengalami gangguan-gangguan itu lagi. Walaupun pada kenyataannya, kini ia sudah sepenuhnya bisa melihat sosok makhluk astral. Dari informasi ibunya yang dikasih tahu sama Kiai Ali dulu, katanya ada yang tidak suka sama Majid, terutama soal dagangannya yang ramai terus dari pertama kali buka. Makanya ada yang kirim kayak gituan untuk mencelakakan Majid. Katanya masih tetangga, tetapi entahlah.